Welcome back guys di channel review Just Like Man. Kali ini kita kedatangan yaitu ini SSD EOTA 512 GB. Ini merupakan salah satu SSD yang berada di pasarannya dengan harga yang cukup murah berbanding dengan besar kapasitasnya. Mungkin untuk kualitasnya sekitar ya biasa saja ya. Dan SSD ini bisa kalian dapatkan di toko online kesayangan kalian, di Olosop di kesayangan kalian dengan harga sekitar 400 sampai 600 ribu. Jadi kita ambil nilai tengahnya yaitu 500 ribu dan besarnya 512 GB. Mungkin berkurang ya, tidak pas 512, mungkin kurangnya sekitar 400-an, 470, 80-an seperti itu. Tapi jika dibandingkan dengan harganya ya 512 dibagi dengan 500 ribu, kita bisa dapatkan ya 1 GB per 1000-nya ya, biasa per 1000 rupiah. Jadi ini harga yang sangat murah, mungkin cukup murah sekali dibandingkan dengan SSD di luar sana. Ada apa di dalam video ini, yaitu kita akan mengetes bagaimana kemampuan dari SSD ini, lalu transfer rate-nya juga kita akan tes seperti itu dari kemampuan SSD EOTA ini. Tapi sebelum itu kita akan opening dulu dari boxnya ya. Kalian dalam satu paket ini mendapatkan satu box ya, box SSD EOTA ini dan juga satu SSD, nggak ada kartu garansinya. Mungkin sesuai dengan harganya 500 ribu, jadi kalian nggak bisa terlalu banyak mintanya. Oke, kita sisihkan dulu. Kita dapatkan satu SSD EOTA ini ya, ukuran 2,5 inci, bukan yang 3 inci. 3 inci itu sudah agak lama ya, ini yang 2,5 inci yang ukuran barunya. Ya untuk ukuran sebuah SSD biasa aja menurut saya, 512 GB. Mungkin ini di sini tertulis sebuah SATA 6.0 GB per second. Ini kurang paham saya buatnya untuk apa, dan read kecepatan bacanya hingga 510 MB per second untuk kecepatan baca, dan write-nya kecepatan tulis hingga 400 MB per second. Ini mungkin dari bisnisnya sendiri atau pemilik produknya agar terlihat bagus, tapi kita akan tes menggunakan software dan juga kita akan tes menggunakan cara manual. Kita bandingkan yang telah ditulis di sini itu sebanding dengan real life-nya ya, tapi kurang lebihnya ya enteng sekali sih. Ini SSD-nya jauh 1/4, 1/6-nya beratnya HDD yang saya punya ya pastinya ya. Ya apalagi ini ya pastinya SSD jauh lebih ringan. Oke. Terlihat SATA 3. Oke. Langsung kita mulai ke bagian tesnya. Oke. Baiklah, ini hasil tes SSD kita menggunakan Crystal Disk Mark versi 7.0.0 ya, tapi ternyata saya downloadnya itu yang versi anime, tapi nggak berpengaruh karena kita ambil yang hasil tesnya aja ya. Nah, kita sudah tentukan ini karena nama SSD saya dinamakan D dengan 477 GB. Size-nya kita dapatkan dengan read dan juga write dari performa teoritis maksimal. Ini biasanya digunakan yang baris pertama, itu digunakan banyak perusahaan ya, produk-produk seperti itu untuk menggunakan kemampuan maksimal dari produk SSD-nya atau HDD-nya ya, seperti itu. Jadi ini produk maksimal atau kemampuan maksimal produk mereka secara teoritis di atas kertas. Bisa kita sebesar 541 untuk read-nya dan juga write-nya sebesar 430 seperti yang dipampang atau di dalam deskripsi produk saya beli dari online. Itu memang kecepatan read-nya 500 MB ya, sesuai dengan yang teoritisnya. Lalu untuk kemampuan real world, kemampuan dunia nyata secara maksimal ya, maksimum kemampuan real world atau dunia nyata itu sebesar 489 untuk read-nya dan juga 418 untuk write-nya. Jadi kurang lebih hampir sama dengan kemampuan maksimal dari teoritis produknya. Namun untuk yang baris ketiga ini adalah kemampuan secara real dan juga random, tidak maksimal dan juga tidak minimum, jadi ini random. Ini kemampuan baris ketiga, kemampuan yang biasa kalian dapatkan jika kalian menggunakan sebuah SSD atau HDD ya. Bisa kita lihat 121 untuk read-nya megabyte per second dan juga 104 write-nya untuk kemampuan random secara real life ya. Dan untuk baris keempat kita bisa dapatkan ada 15 MB per second untuk read dan juga 51 MB per second untuk write. Ini kemampuan minimum dari produk. Jadi produk kita kali ini atau EOTA ini, EOTA SSD 512 GB ini paling rendah kemampuan read-nya sebesar 15 MB dan juga write-nya sebesar 51 Mbps. Seperti itu. Jadi ini kemampuan yang kita jalankan menggunakan sebuah software Crystal Disk Mark 7 seperti itu. Tapi kita akan lanjutkan dengan kemampuan tes kemampuan secara real world. Kita akan menggunakan
sebuah test file kita pindahkan dari penyimpanan ke penyimpanan D ini atau SSD eOTA ini sebesar 33,5 GB, hampir sama dengan ukuran yang kita tes ya, seperti ini. Apakah kemampuannya sama? Mari kita coba. Baiklah, kita sampai ke sesi pengujian langsung ya, real life world. Kita sudah siapkan file berukuran, bisa kalian lihat sekitar 33 GB ya, 33,5 GB, dan kita sudah siapkan sebuah stopwatch ya. Nanti kita lihat berapa lama file ini terpindah ke local disk atau ke SSD eOTA tersebut, dan juga kita akan kalkulasikan berapa megabyte per second dalam real world kemampuan dari SSD eOTA ini. Baiklah, tanpa panjang lebar, langsung kita mulai saja. 3, 2, 1, go. Nah, kita langsung bisa mulai ya. Mungkin kecepatannya tidak terekam ya di dalam ini, tapi kita bisa lihat time remaining untuk memindahkan file sebesar 33,5 GB itu akan tercatat di bagian sini ya, di bagian stopwatch-nya. Oke, karena tidak bisa berlama-lama atau supaya videonya tidak panjang lebar seperti itu, saya akan time lapse bagian ini hingga ke akhir jika pemindahan file sudah hampir selesai. Oke, stay tune. Baiklah, filenya tinggal beberapa ratus MB dan selesai. Oke, kita dapatkan sekitar 1 menit 27 detik untuk pemindahan file sebesar 33,5 GB test file kita ke dalam SSD eOTA tersebut. Langsung kita akan masuk ke kalkulasi berapa Mbps pemindahan file yang sebenarnya. Oke. Baiklah, berdasarkan hasil pengujian kita di test file tersebut, kita dapatkan sebuah informasi atau data yang bahwa SSD eOTA ini bisa mengirimkan atau transfer data sebesar 33 GB, 33,5 GB, membutuhkan waktu sekitar 1 menit 27 detik, yaitu sekitar 87 detikan lah. Kita kalkulasikan, kita bagi ya, dan itu menghasilkan 385 MB per second. Jadi transfer data untuk ukuran 33,5 GB dari SSD eOTA ini bisa mencapai 385 MB per second untuk transfer datanya. Jadi seperti itu kemampuan dari kecepatan baca, tulis, dan juga transfer data dari SSD eOTA ini. Baiklah, kita akan masuk ke sesi penuh. Baiklah, sekian video review kita dari Jaslugman tentang SSD eOTA 512 GB ini ya. Bila ada salah kata mohon maaf, atau kurangnya ya juga mohon maaf. Jika kalian ada tambahan, saran, kritik bisa isi di dalam kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel Jaslugman untuk video review berikutnya, dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan juga subscribe pastinya ya, seperti tadi, agar tidak ketinggalan video berikutnya dari Jaslugman. Mungkin untuk SSD kali ini ya eOTA ini mungkin di kedepannya mungkin akan ada update jika ada problem atau masalah atau seperti lain-lainnya, kita akan update di channel ini. Jadi tonton terus dan juga ikuti terus channel Jaslugman untuk video-video gadget seperti ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.